Berikutnya kita akan masuk ke sifat ma'ani yang selanjutnya. Ya, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kalau kita bicara sifat ma'ani, maka otomatis kita pun bicara tentang sifat ma'nawiyah. Karena dua sifat ini saling berkaitan, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu sifat 20 sifat yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, biar saling mengingatkan kembali. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kalau sifat ini hayat, ya, maka maknawiyahnya hayun. Jadi hayat, bukan hayyun kalau sifat ma'aninya. Tadi kami salah sebut. Hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, baru hayat. Sami'an, basiran, mutakalliman. Baik, kita masuk ke sifat berikutnya setelah al-iradah kemarin, ya, qudrat iradat sudah. Berikutnya kita akan masuk sifat al-ilmu, ya, sifat al-alim. Sifat yang ketiga dari sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun. Berarti kalau sifat maknawiyahnya apa? Sifat aliman. Ya, aliman. Apa arti ilmu? Artinya maha mengetahui. Ilmu kan sudah jadi bahasa kita. Ilmu itu berarti pengetahuan. Alima yang berarti tahu, ngerti dan paham. Itu maksud dari ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha berilmu. Syekh Thahir Al-Jazairi dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah, beliau mengatakan bagaimana cara kita beriman dengan sifat Allah yang berilmu, maha mengetahui itu. Caranya adalah, kata beliau, an na'taqida anna Allah Ta'ala mausufun bil ilmi. Kita harus meyakini secara tanpa keraguan Allah suatu, baik zahirnya maupun batinnya. Kalau pengetahuan kita tentu berbeda, ya. Rata-rata pengetahuan kita itu hanya sebatas zahir, batin kita tidak tahu. Orang yang paling kita kenal sekalipun, kita tahunya hanya zahirnya saja. Dalamnya kita hanya sedikit tahu. Apalagi kalau tetangga, teman, saudara yang memang tidak terlalu dekat dengan kita. Tahu paling namo, ya kan? Tahu umurnya, misalkan tanggal lahirnya, kemudian tempat tinggalnya. Mungkin paling hebat tinggi badannya kita tahu, gitu ya. Tapi kalau sudah batinnya kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia rasakan. Nah, maka pengetahuan kita sungguh sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu, dan maha tahunya itu tidak terbatas. Ya'lamu zahiruha wa batinuha. Allah tahu yang zahir, Allah tahu yang batin. Allah tahu yang terlihat, Allah tahu yang tak terlihat. Allah tahu yang tersurat, Allah tahu yang tersirat. Wa ya'lamu adada habbatir ramli. Bahkan kita harus meyakini 100%, ya, bahwa Allah itu maha mengetahui. Bahkan hatta sampai jumlah butiran pasir yang ada di muka bumi ini Allah tahu. Kalau nyebut butiran pasir, tidak usah kita ngomong di pantai. Depan rumah ada pasir kira-kira? Ada, ya? Nah, kira-kira tahu tidak berapa jumlah pasir yang ada di depan rumah? Tidak tahu kita. Tapi Allah Ta'ala maha tahu jumlahnya secara detail. Yang di depan rumah kita, yang di lapangan kita, termasuk yang di pantai, ya, yang di seluruh dunia ini, Allah tahu bilangan jumlah, ya, butiran pasir tersebut. Wa adada qataratil matar, dan Allah maha tahu butiran hujan yang turun. Bayangkan, ya, kalau butiran hujan Allah tahu, itu menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah
menghitung butiran hujan yang turun? Nggak bisa. Walaupun ada yang berusaha, nggak akan mampu sampai kepada mengetahui setiap butiran hujan. Baru hujan misalkan di daerah pertahanan ini ya, atau di Indonesia lah. Gimana kalau hujannya di tempat-tempat yang lain, masya Allah. Kalau ingat hujan nih, laju kangen gitu ya, hujan turun. Alamo tidak terasa hujan, kekeringan kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah turunkan hujan. Amin ya rabbal alamin. Biar asap ini berkurang ya. Lah banyak nih kawan tumbang gara-gara asap ispa. Ya. Mudah-mudahan yang lagi sakit, yang lagi terkena paparan asap debu, Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, wa uraqis syajar, dan Allah tahu dedaunan-dedaunan pohon-pohon yang ada di alam semesta. Jadi itu gambaran tentang betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa wa la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah mengetahui sesuatu yang rahasia ya, yang tak terlihat, yang tersembunyi. Tidak ada bagi Allah itu sesuatu yang rahasia yang tak terlihat. Kalau kita mungkin bisa dikelabui orang, kita bisa menyembunyikan kejahatan kita misalnya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, ilmunya itu mencakup segala sesuatu, termasuk apa yang disembunyikan dan dirahasiakan oleh makhluk. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, dan ilmu Allah ini Bapak Ibu, pengetahuan Allah ini tidak didapatkan atas usaha ya. Maksudnya Allah ilmunya bukan berarti dapat dari belajar ya, dari sesuatu yang sebelumnya tidak tahu kemudian baru tahu, atau ilmu Allah ini baru muncul ketika setelah sesuatu terjadi misal ya. Maka ilmu Allah berbeda dengan ilmunya manusia, pengetahuannya manusia. Kalau ilmu kita munculnya baru, munculnya itu setelah kita dikasih tahu, ya kan? Ilmu-ilmu yang kita dapatkan sekarang itu sebelumnya kan kita tidak tahu. Ketika diajarkan, ketika diberitahu, baru tahu, baru ada ilmunya. Maka ilmu kita ini berdasarkan pada sesuatu yang awalnya tidak tahu. Ya. Ndak kate orang ketika lahir tahu segala sesuatu. Ndak kate kan? Maka dia ada prosesnya, ada ikhtiarnya, barulah dia dapat ilmu. Tapi kalau ilmu Allah tidak perlu proses, tidak perlu belajar, dan tidak didahului ketidaktahuan. Jadi ilmu Allah itu ya, dia tidak melalui proses sebagaimana proses yang didapatkan oleh manusia. Nah, karena kita tahu hal tersebut, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seharusnya kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui, dan pengetahuannya tak terbatas. Bal ya'lamul asya' fil azal qabla wujudiha. Bahkan pengetahuan Allah itu mencakup sesuatu yang tidak hanya benda atau wujud sesuatu itu ada. Sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah tahu ilmunya. Ya. Misal, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah tahu. Allah sudah ada ilmunya tentang manusia. Jadi bukan berarti ketika diciptakan manusia baru Allah tahu. Oh, ternyata manusia ini bentuknya ada tangan, ada kaki. Oh, dia ini ada perasaannya gitu ya. Ada ini, ada itu. Tidak. Allah sebelum menciptakan manusia udah tahu detail tentang manusia. Allah sebelum menciptakan bumi ini, Allah udah tahu detail tentang bumi ini. Allah sebelum menciptakan alam semesta udah tahu ya secara detail tentang alam semesta. Makanya disebut di sini bal ya'lamul asya' fil azal. Allah tuh udah tahu ilmunya, pengetahuannya sejak azali. Azali itu pra penciptaan alam semesta. Sebelum penciptaan alam semesta ini,
Allah sudah ilmunya udah ada gitu ya. Baik, qabla wujudiha, sebelum adanya alam semesta. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita bisa mengambil kesimpulan tentang sifat ilmu Allah ini, berarti kita wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu atau maha mengetahui. Yang kedua, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin, baik pengetahuan secara global maupun terperinci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui jumlah butiran-butiran pasir, tetesan hujan dan lain sebagainya. Tadi yang kita sebut, ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah itu dapat menembus sekat-sekat rahasia yang sangat tersembunyi dan samar sekalipun. Karena bagi Allah tidak ada yang samar, semua tampak jelas dalam pengetahuannya. Ya. Dan ilmu Allah tidak perlu diusahakan dengan cara apapun. Karena beda ilmu yang didapatkan oleh manusia, dia harus ada proses, harus ada usaha. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuannya sudah lama, sejak zaman azali, tidak butuh proses. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati kalian. Maka ini tentu menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua. Jangan sampai kita berani-rani melakukan perbuatan yang Allah larang atas dasar kita berkeyakinan mungkin Allah tidak tahu, ya kan? Aku nak melakukan dosa lah dikit-dikit, khususnya di tempat yang tersembunyi. Mudah-mudahan atau bisa saja Allah tidak tahu. Ini perlu direvisi pemahamannya, karena hal itu keliru. Allah itu Maha tahu. Jangankan sebuah perbuatan yang terlihat, dalam hati saja kita berniat jahat, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Sebaliknya ya, perbuatan baik pun sama. Kalau kita melakukan perbuatan baik, baik kita sembunyi-sembunyikan, artinya kita tidak tampakkan ke manusia, itu juga Allah tahu, dan Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Misal kalau ingin menyumbang masjid, ya, nyumbang rumah untuk marbot misal, ada keinginan kita untuk tidak menampakkan nama, maksudnya biar terjaga hatinya, ngomong ke masjid, "Pak, saya nyumbang 20 juta ini, tolong namaku jangan disebut," misal ya. Bagus, boleh, silahkan. Berarti itu tingkatannya udah tinggi, gitu ya. Walaupun ya jarang-jarang semacam ini. Tulis saja Pak nanti di administrasinya, hamba Allah, ya kan, hamba Allah 20 juta. Pas di masjid, pas diumumkan oleh jamaah, oleh pengurus masjid, ya, lagi rame ngomong jamaah masjid, pengurus masjid, "Alhamdulillah kemarin ada bantuan 20 juta dari hamba Allah." Nyenggol di belakang, hamba Allah tuh nah. Masih nak sombong tuh lah ya. Iya. Hamba Allah 20 juta tuh ini ujungnya. Nah, artinya walau kita tidak tampak, tetap Allah tahu dan Allah akan balas, gitu ya. Bukan berarti maksud kami, berarti tidak boleh menyebut nama, enggak ya. Silakan kalau pengurus mau menyebut nama untuk motivasi yang lain agar juga mau menyumbang, berinfak, bersedekah, bagus juga. Artinya ada dampak positif ketika diumumkan. Kami pagi tadi ya dakwah di daerah Ogan Ilir, di salah satu desa sana. Ada yang satu yang unik. Ketika datang kami, di depan itu ada meja kayak registrasi. Jadi jamaah yang datang itu datang ke meja itu kayak registrasi, kayak daftar mah itu. Uji aku, mantap ini, pacak registrasi, pacak daftar-daftar mah itu melok pengajian. Aku kira mah itu kan.
Tapi setelah acara dimulai, sebelum ceramah, pengurus masjid ada pengumuman. Ternyata yang diumumkan adalah nama-nama yang menyumbang kegiatan masjid itu, lengkap dengan alamat, dusun, namanya, dan jumlah ya rupiah yang dia berikan. Jadi Pak Ahmad dari dusun 3 ya kecamatan ini, nominal yang disedekahkan 50.000 rupiah. B, ibu ini dari desa ini sumbangan 20.000. Dijelaskan semua. Masya Allah. Ya, bukan berarti jamaah-jamaah yang ada di situ sombong, tidak. Itu agar memotivasi mereka untuk memberikan sumbangan, ya, agar kegiatan masjid, pembangunan masjid itu lebih lancar, ya kan? Yang tidak galak juga tidak apa-apa. Namanya yang penting kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menilai niat kita. Ya, kalau niat kita tidak untuk sombong, dalam arti ini bagian dari biar semangat jamaah untuk juga menyumbang dan berinfak, tidak masalah, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Maha mengetahui termasuk apa yang ada dalam niat kita, ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal-hal yang gaib. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hal-hal gaib, ya, hal-hal gaib. Perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada yang ngaku-ngaku tahu hal-hal gaib, tidak usah percaya, bohong. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan datang kepada orang yang ngaku-ngaku tahu perkara-perkara gaib. Biasanya yang semacam ini adalah mereka yang disebut dengan paranormal alias dukun. Ya, padahal dia nyari kacamata dia hilang, tidak tahu, lupa dia taruh di mana. Tidak usah nak nyarikan barang kita yang hilang. Ya kan? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan kan memang tidak 100% manusia sudah menjelajahi, ya. Ada berapa persen masih daratan yang tidak dijelajah oleh manusia. Apalagi lautan. Uji kabar, lautan yang ada di bumi ini cuman 20% yang berhasil dijelajahi oleh manusia. 80%-nya itu tak tersentuh oleh tangan manusia. Masih misteri, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui hal-hal yang semacam itu. Manusia sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya teknologi zaman ini hari, lautan saja hanya baru 20% berhasil dijelajahi. Ya kan? Apalagi kalau sudah nyebut alam semesta, nyebut planet-planet. Baru ada Elon Musk ya, berusaha untuk ngajak uang berlibur ke bulan. Jadi kalau ibu nak berlibur ke bulan 12 nih, kontak by Elon Musk, diajaknya liburan ke bulan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu kapan, di mana tempatnya, dan berapa yang jatuh, Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak ada satu biji yang jatuh dari pohonnya di tengah gelapnya malam kecuali Allah tahu, baik yang basah maupun yang kering, semuanya tertulis, ya, di pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ilmu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, Maha mengetahui. Sehingga ini menjadi semacam semangat buat kita untuk melakukan amal baik walau tidak diekspos orang, tidak dilihat orang, tidak disebut orang. Karena kita yakin dan tahu Allah Maha tahu. Ketika Allah tahu, Allah pun akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Sebaliknya untuk amal-amal jahat, jangan kemudian kita beranggapan bahwa Allah tidak tahu. Ya, Allah Maha tahu. Itu sifat ilmu.
Setelah sifat ilmu apa? Sifat apa lagi? Hayyun ya. Sifat al-hayyu. Apa arti al-hayyu? Hayyu itu artinya yang maha hidup. Di antara ayat yang bicara tentang sifat hayyun plus qayyum ya, langsung saja yang kedua. Hayyun dan qayyum biasanya gitu. Dua sifat ini sering sekali dalam Al-Qur'an dia berdekatan gitu ya. Kalau di sifat 20 kan hayat atau hayyun. Qayyum ini maksudnya dia balik ke sifat yang qiyamuhu binafsihi, yang maha berdiri sendiri. Tapi hayyun, sifat hayat ini biasanya bergandengan dengan sifat qayyum. Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat kursi. Coba sama-sama baca ayat kursi, hafal insyaallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sifat hayyun ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, hayyun fa innahu ya'ni alladzi lahul hayatud daimah wal baqa. Artinya Allah itu maha hidup dan hidupnya selama-lamanya. Ya. Tidak ada batas, tidak ada penghenti dari kehidupannya. Alias Allah tidak mati. Alladzi la awwala lahu yuhad. Tidak ada kehidupan Allah itu diawali dengan sesuatu, atau hidupnya Allah itu tidak dimulai ya sebagaimana makhluk yang ada permulaan. Wala akhira lahu yu'ammad, dan kehidupan Allah juga tidak ada batasnya, alias tidak ada matinya. Idh kana kullu ma siwahu fa innahu wa in kana hayyan fa hayatuhu awwal mahdud wa akhiruhu ma'mud. Karena selain Allah, kehidupannya pasti ada awal dan dia pasti ada akhir. Gak ada orang hidupnya itu tidak ada awalnya, pasti ada awalnya. Begitupun kalau dia sudah hidup, maka dia akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat kullu nafsin za'iqatul maut ini di 3 surat yang berbeda dengan redaksi yang persis sama. Ada di surat Ali Imran, Al-Ankabut dan Al-Anbiya. Bunyinya sama, kullu nafsin za'iqatul maut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi. Kehidupan makhluk ini tidak ada yang abadi, semuanya akan ada akhirnya. Tiada lain yang dimaksud akhir itu adalah kematian. Baik. Nah, dalam surat ayat kursi tadi ya ada hal yang perlu juga kami sampaikan ya. Jadi dalam ayat kursi itu Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi para ulama menyebut ayat kursi ini menjadi istimewa karena di antaranya adalah ada penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah sifat al-hayyu dan sifat al-qayyum. Dan kehidupan Allah ini dengan kesempurnaannya ya, ternyata ayat ini pun menjadi istimewa, bahkan bisa mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Makanya ayat di surah Al-Baqarah ini menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. A'zamu ayatin fil Qur'an. Kalau ada surat paling agung, ini ada namanya ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Disebutkan dalam hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abul Munzir. Kata Nabi, "Ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Tahukah engkau ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an, paling agung dalam Al-Qur'an? 2 kali
Nabi nanya itu jawaban Abul Munzir sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu, dia tidak tahu, ya. Menunjukkan bahwa Abu Munzir ini beradab dengan gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia tahu, dia ingin tahu jawaban Nabi, tapi Nabi mendesak agar dia menyampaikan, ya, jawaban yang dia ketahui. Apa kemudian dijawab oleh Abu Munzir ketika ditanya untuk ketiga kalinya? Beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat, yaitu ayat kursi. Maka Nabi memukul dadanya si Abu Munzir, wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Nabi memuji Abu Munzir tentang ilmu dan pengetahuannya terkait dengan ayat yang paling utama yang Nabi tanya, betul, yaitu ayat kursi. Makanya ayat kursi ini, ya, dia menjadi salah satu senjata kita untuk melawan setan. Jadi setan-setan ini, Bu, kalau dia gaib, lawanlah dengan ayat. Tapi kalau dia nyata, tidak mempan dilawan dengan ayat. Kalau setannya berbentuk manusia, ini susah dilawan dengan ayat, ya kan? Karena kan kalau setan berbentuk manusia, itu kalau kita baca ayat, kadang dia lebih hafal dari kita. Nah, itulah setan berbentuk manusia. Nah, kalau setannya dalam hal gaib, ya, tak terlihat kasat mata, maka lawanlah dengan bacaan-bacaan zikir-zikir. Termasuk bacaan yang wajib kita ketahui agar bisa melawan setan-setan itu adalah ayat kursi. Alladzi yuqra ayatul kursi yuhassan nafsuhu minasyaiton. Yang baca ayat kursi maka Allah akan jaga dari pengaruh setan. Hebatnya salah satu riwayat menyebutkan, jadi salah seorang sahabat bernama siapa di sini? Sebutkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Tahu ya, Abu Hurairah sering disebut namanya dalam hadis karena ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan Abu Hurairah ini pernah disuruh Rasul untuk menjaga zakat di waktu Ramadan. Ya, zakat Ramadan, zakat fitrah. Nah, ketika dia jaga zakat fitrah itu di masjid, di malam hari datang seorang laki-laki. Laki-laki ini, ya, dia mengibah. Mengibah itu maksudnya mengeluh, ya, apa bahasa Palembangnya mengibah? Merengek gitu ya. Dia ngomong ke Abu Hurairah, saya lapar, keluarga saya juga kelaparan, jadi pengen makan gitu ya. Awalnya Abu Hurairah melihat dia ini menyelinap, ingin mencuri makanan yang ada di masjid yang beliau jaga. Tiba-tiba ketahuan, ketika ketahuan dia ngomong tadi, mengibah, merengek bahwa dia kelaparan dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah karena dia kasihan, dilepaskanlah orang itu, tidak jadi dia tahan gitu ya, tidak jadi ditangkapnya. Tapi kata Abu Hurairah, malam inilah, besok jangan lagi kau balik ke sini. Siap, kata laki-laki ini. Ketika pergi, malam besok balik lagi, ya kan? Maling lagi makanan. Sampai kemudian Abu Hurairah ngomong, kau kutangkap, kulaporkan kepada Rasulullah. Ya, dia merengek lagi, mengibah lagi, minta maaf dan lain sebagainya. Abu Hurairah karena merasa kasihan, ya sudah. Tapi jangan lagi kau balik. Ini kedua kalinya. Ya, pas besok balik lagi, Pak. 3 kali lama itu sampai akhirnya Abu Hurairah ngomong, kau kalau lama itu kelapornya ke Nabi. Ya, akhirnya hal ini dilaporkan betul-betul kepada Nabi dan Nabi kemudian mengatakan, wahai Abu Hurairah, dia tidak akan menepati janjinya. Dia akan terus mengganggumu, ya. Dan betul, berkali-kali Abu Hurairah ngomong jangan balik lagi dia. Sampai akhirnya yang menariknya adalah laki-laki ini, ya, kemudian ngomong kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya, disebutkan di sini, kau seharusnya baca ayat, ya, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Kata orang ini, wahai Abu Hurairah, kalau kau ingin selamat, ya, tidak diganggu oleh apapun, oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Sebelumnya dia ngomong, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allah biha. Saya akan mengajarkanmu sebuah kalimat, maksudnya ayat tadi. Kalau kau baca ini,
maka tidak akan diganggu oleh apapun termasuk oleh setan. Yaitu baca ayat kursi. Ternyata ketika dilaporkan kepada Nabi, apa jawab Nabi? Innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Lanang tadi benar omongan dia walaupun dia adalah pendusta. Dan laki-laki itu ternyata adalah setan. Setan yang menyerupai manusia. Ya. Dia waktu itu salah satu-satunya dia berkata jujur kepada manusia itu adalah saat bertemu dengan Abu Hurairah yang menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Kalau dibaca maka dia akan terhindar dari gangguan setan. Makanya kalau tidur Bapak Ibu jangan lupa baca ayat kursi. Ya, biar tidak diganggu setan. Tilawatuha ba'da kulli sholatin sabab dukhul jannah. Orang yang baca ayat kursi setelah sholat itu sebab akan masuk surga. Disebutkan dalam hadis Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah. Barang siapa yang habis sholat wajib baca ayat kursi, maka dia tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga. Makanya kalau habis sholat itu minimal baca istighfar, al-fatihah, ayat kursi. Nah, ayat kursi juga ya disebutkan di sini auqati istihbabi qiraatil ayatul kursi. Di antara waktu yang paling utama dibaca ayat kursi itu kapan? Yustahab qiraatul ayat kursi fi iddati awqat. Di antaranya adalah indan naum, ketika mau tidur, ba'da kulli salatin maktubah, setelah salat wajib, fi ruqyah syar'iyyah, kalau nak meruqyah orang. Jadi ibu-ibu, bapak, sebelum manggil ustadz peruqyah, kebetulan misalkan di rumah itu ada yang kemasukan jin, maka ruqyah dewek dulu, diruqyah oleh bapaknya, oleh ibu ya, yang masih bisa untuk mengobatinya melalui bacaan al-fatihahnya, ayat kursinya baca, ya kan? Kan pada hafal tuh ayat kursi, al-fatihah dan trikul terakhir, kulhu, al-falak dan an-nas. Baik, itu makna al-hayyul qayyum. Jadi ayat kursi itu diantara keutamaannya adalah dia menyebutkan nama-nama Allah, sifat Allah, termasuklah di situ adalah al-hayyu, Allah yang maha hidup, ya kan? Baik, berikutnya setelah hayyun apa? Sama dan basar. Kalau sama dan basar Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Bagaimana cara kita beriman dengan samanya Allah, mendengarnya Allah? An na'taqida annallaha mausufun bisama' wa annahu yasma' kulla syai'in sirran kana au jahran. Kita harus yakin bahwa Allah bersifat sama, maha mendengar, dan dia mendengar segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Lakinna sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Fa inna sam'ana biwasatatil adzan, uzun. Ya, biwasatil uzun. Kalau kita manusia mendengar melalui telinga alias kuping. Wa sam'ahu subhanahu laisa biwasatil syai'. Tapi pendengaran Allah tidak perlu menggunakan alat atau organ-organ tertentu. Makanya jangan kita beranggapan bahwa ketika ada sifat Allah mendengar, bukan berarti Allah itu ada telinga, ya kan? Kalau kita memang harus punya telinga, tapi bagi Allah untuk mendengar itu tidak perlu ada telinga, tidak perlu ada organ-organ lain. Termasuk juga bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu basar, maha melihat. Ini caranya. An na'taqida anna Allah subhanahu mausufun bil basar wa annahu bikulli syai'in basir. Kita harus meyakini dengan sangat yakin ya, mendalam, bahwa Allah bersifat maha melihat dan terhadap segala sesuatu Allah maha melihat. Yubsiru hatta an-namlata as-sauda fi lailati adh-dhuluma wa asgharu min dhalik. Allah maha melihat semut hitam di tengah malam yang gelap gulita. Itu perumpamaan saja ya. Artinya Allah maha tahu. La yakhfa ala basarihi syai' fi zahiril ardi wa batiniha. Allah tidak ada penglihatannya itu terbatas, baik yang ada di bumi, di atasnya, maupun yang ada di dalam bumi, di perut bumi. Wa fawqas sama' wa madunaha, termasuk yang ada di langit dan yang ada di alam semesta, ya. Allah taala maha melihat.
lakinna basarahu subhanahu laisa kabasarina. Tapi ingat, melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Fa inna basarana yakunu biwasitatil ain. Kalau kita melihat itu menggunakan organ mata. Wa basaruhu subhanahu laisa biwasitati syai'. Tapi melihat, Allah melihat itu tidak menggunakan wasilah apapun, tidak menggunakan organ-organ tertentu. Dalam surat Ghafir ayat 56 Allah berfirman, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar maha melihat. Surat Toha ayat 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku berserta kamu berdua. Maksudnya ya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, sungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Karena tidak mungkin Allah itu tidak Maha mendengar. Berarti kalau Allah tidak mendengar, itu namanya tuli. Bahasa Palembangnya apa tuli? Peka. Dan mungkin Allah peka. Kalau kita kan banyak peka-pekaan. Kalau diingatkan jasa peka ya. Ya, kaget pekanya baru tahu dia. Iya. Begitu. Ya, Allah Maha melihat ya dan lain sebagainya. Maka itu di sini hikmahnya adalah maka kita harus berhati-hati ya. Misalkan dari sifat sama ya sebagai penutup, sifat sama ini hikmahnya adalah kita bisa berhati-hati dalam bicara karena Allah Maha mendengar. Lisan dijaga saat lisan dijaga ya saat orang mungkin tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. Lisan juga ini menunjukkan jangan sampai mudah untuk menyakiti orang karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar hal tersebut. Maka itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak mengeluarkan dari lisan ini adalah zikir-zikir ya dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mendengar. Dan doa kita insyaallah selalu didengar oleh Allah. Sifat basar Allah Maha melihat. Hikmahnya apa? Hati-hati dalam berbuat karena Allah Maha melihat. Jaga anggota tubuh dari berbuat maksiat ya. Karena basar Allah itu adalah CCTV paling sempurna dan paling canggih. Kalau CCTV manusia itu terbatas. Di sini ada CCTV? Masjid kita ada. Sampai enggak kira-kira ke jalan sa itu? Ada enggak di belakang? Ada ya. Ada enggak di samping ujung dikit? Enggak dapat gitu ya. Terbatas CCTV manusia. Tapi kalau CCTV Allah itu lengkap detail dan nanti akan diperlihatkan di akhirat kelak. Kita lagi ngapain di jam ini, lagi ngapain di mana, ya semua ada datanya dan tidak akan bisa dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Kalau CCTV manusia itu bisa dirusak Pak, termasuk bisa diedit. Kalau CCTV Allah itu maha sempurna dan maha teliti. Baik, makanya dalam Islam terakhir kita diajarkan tentang konsep ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara. Kalau ibadah kepada Allah, yakinlah bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Tapi karena tidak mampu kita lakukan itu, maka yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kita tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka yakinkan dalam diri kita bahwa Allah pasti melihat kita. Kalau itu yang kita gunakan, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang ketika ibadah berkualitas karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa mungkin kami sampaikan ya tentang sifat ilmu, hayat, sama, basar. Terakhir kalam. Kalam ini artinya Allah Maha berfirman. Karena waktu yang sudah mendekati Isya ya, kami cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Betul, ya. Ya, qayyum itu dua maknanya. Pertama, maknanya adalah berdiri sendiri. Dia tidak butuh makhluk.
Ya kan? Dia berdiri sendiri, artinya dia tidak butuh makhluk. Yang butuh itu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qayyum. Yang kedua, qayyum itu artinya Allah yang mengurus alam semesta ini dengan dirinya sendiri. Jadi dua makna itu bisa digunakan untuk makna qayyum. Walaupun ada yang memaknai qayyum ini jangan seperti memaknai berdiri sebagaimana berdirinya makhluk. Bukan seperti berdiri dalam ilmu fikih ya. Kalau berdiri kan kita tegak lurus begitu. Tapi kalau berdiri dalam maksud di ayat di sifat ini artinya Allah itu dia mandiri, tidak butuh dengan yang lain ya, tidak butuh ada makhluk lain untuk mengurus alam semesta, untuk kemudian membutuhkan tempat dan lain sebagainya. Allah tidak butuh itu semuanya. Dan ditegaskan Allah dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa dan dialah tempat segala sesuatu bergantung. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Habis ya, karena azan berkumandang. Mohon maaf karena waktunya yang tidak memungkinkan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup bersama-sama dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.